otak-atik motor, otak-atik motor. Jadi selama ini motor tuh udah nggak pernah di starter, dipanasin lagi, ya pokoknya macam-macam lah, adalah kegiatan. Misalnya ada kadang-kadang juga ada yang kegiatan yang nggak harusnya kita perbaikin, kita bongkar-bongkar terus kita pasang lagi. Saking isengnya sih itu. Selama di rumah sih memang banyak kegiatan banget ya, soalnya kan sebelum corona ini kan kita banyak di lokasi syuting, banyak kebanyakan di luar rumahnya daripada dibanding di rumahnya. Ya pas pandemi ini juga ada positif negatifnya juga sih. Positifnya kita bisa ada family time lah ya, ada waktu sama keluarga pokoknya. Terus ada yang mesti kita betul-betulin, benahin, banyak sih yang dikerjain. Dan juga misalnya si kecil juga, Jonathan kan sekarang udah sekolah dari rumah. Jadi kalau misalnya dia setiap pagi itu jam 9 udah mulai telekonferensi lah, udah mulai buat konferensi, udah mulai pakai Zoom dan dari sekolah-sekolahnya itu. Terus kita dampingin dia sampai jam 11 sampai jam 12. Habis itu ajak dia main. Banyak sih yang yang positifnya juga. Belajar online berarti ya anak. Belajar online gitu di rumah dengan guru-gurunya sekolahnya ya, dengan guru-guru sekolahnya itu kindergarten. Terus otak-atik motor, otak-atik motor. Jadi selama ini motor tuh udah nggak pernah di starter, dipanasin lagi, ya pokoknya macam-macam lah, adalah kegiatan. Misalnya ada kadang-kadang juga ada yang kegiatan yang nggak harusnya kita perbaikin, kita bongkar-bongkar terus kita pasang lagi. Saking isengnya sih itu. Terus kalau pandemi, gimana sih tips dari Kak Aceng dan Kak Febri di rumah biar nggak bete di rumah gitu? Selain buat perkabrik motor, bersih-bersih. Iya, kalau misalnya biasanya di rumah kita untuk menghilangkan kebosanan itu ya nonton aja sih di rumah, kebanyakan nonton. Terus kadang-kadang juga pagi-pagi. Jadi pagi-pagi kita sering jalan, terus kayak berjemur bertiga, sering jalan juga. Berjemur, terus kadang-kadang dia berdua naik sepeda, karena Jonathan kan belum bisa naik sepeda roda 2, jadi gue nggak naik sepeda, cuman Febri aja ya, istri gue aja yang naik sepeda. Jadi gue jalan muter-muter komplek gitu, berjemur pagi-pagi kan, kayak pakai masker semuanya sih, pakai masker juga. Pokoknya cari-cari sehat dulu lah. Kak Jonathan suka ngeluh nggak mau jalan-jalan nih di rumah aja bete gimana? Itu dia kan kebetulan juga banyak banget ya mainannya di rumah. Jadi dia ya sibuk dengan mainannya di rumah. Kadang-kadang juga kita temenin main, kayak misalnya Avenger-nya itu kan semuanya kita ajak ngobrol dengan Avenger-nya itu, dengan Thor-nya, dengan ininya, terus ajak berantem dengan Avenger-nya gitu. Dia suka. Terus juga main PS juga. Pokoknya banyak interaksi sama anak lah selama pandemi ini. Ada suka dukanya nggak sih Kang Aceng dengan pandemi ini, mungkin jadi nggak macet atau jadi biru langit atau gimana? Iya sih, udara sih pasti lebih cerah, terus angin juga lebih biru, lapisan ozon juga kan mulai memperbaiki ya, mulai menebal ya, karena selama ini kan karena banyak pabrik aktif, terus polusi udara juga, karena lama-lama lapisan ozon kan tipis tuh. Nah sekarang mungkin ada ini juga, ada baiknya juga untuk pada saat wabah ini alam jadi memperbaiki diri, memperbaiki diri. Habis itu ya negatifnya ya kita ngeri aja jadinya sama gimana ya, sama keadaan. Khawatir banget, soalnya kan kita juga nggak tahu kan orang-orang yang kena corona itu kan ada yang belum, ada bentuknya juga orang nggak tanpa gejala gitu kan. Jadi ya kayak misalnya terima bingkisan gitu, misalnya dari pesanan online itu kita nggak buka pintu. Jadi mereka juga ada standar operasi, SOP-nya juga ada mereka. Jadi mereka juga nggak ngasihnya langsung ketemu, jadi mungkin dilemparin atau dikasih dari jarak jauh, seperti itu sih. Nanggepin pemerintah akan melarang mudik gimana nih Kang Aceng sendiri? Iya, gimana ya, mungkin untuk sementara ini kita ikutin pemerintah dulu deh. Soalnya kenapa? Kita kan juga semuanya berharap banget kalau pandemi virus corona ini kan hilang segera dari Indonesia, bahkan dari dunia lah gitu ya. Hilang segera semua, mudah-mudahan semuanya tuh sembuh, virus corona tuh nggak ada lagi. Jadi untuk sementara ini ikutin dulu peraturan. Kenapa? Karena di Jakarta ini kan saat ini paling banyak juga ya virus corona, ada zona merah. Ya misalnya nanti orang yang
mungkin dia sehat, tapi nggak ada gejala apa-apa, tapi misalnya pulang ke sana terus bisa menularkan orang yang imunitasnya nggak kuat atau lemah, akhirnya orang sana akhirnya karena dia juga nggak tahu apa-apa, orang-orang di kampung nggak tahu apa-apa, juga ngobrol-ngobrol sama yang lain, akhirnya lebih banyak lagi nanti yang ini nggak hilang-hilang virus coronanya. Jadi gue juga tadinya rencananya bulan Juni ini mau ke Medan. Rencananya bulan Juni ini mau ke Medan, tapi karena virus corona ini akhirnya nggak jadi. Tadinya kan rencananya ada yang dari Belanda juga mau datang kita mau ya lihat situasi Medan lah, di kampung halaman lah gitu kan, juga pengen tahu tempat-tempat kita dulu. Akhirnya